semua berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas pada Rafif memimpin doa. Biasa kita baca Al-Fatihah bersama-sama nanti. Coba Rafif dia tengok kanan kirinya dulu. Silakan pimpin doa, baca Al-Fatihah sama doa belajar. Mari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladdallin. Amin. Wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pendapatan pakai tangan boleh. Atas nama Rafif ada? Hadir. Hadir ya. Atas nama Marsha ada? Oke, atas nama Rahma ada? Oh, Rahma nggak hadir ya. Rika nggak hadir. Anis nggak hadir ya. Rizky hadir. Ada yang belum sebut namanya siapa kemarin? Apa Kirana ya? Oh ya, Kirana ini kelewatan Kirana. Kemudian sampingnya Sheryl, sampingnya lagi Alisa ya, tadi Alisa. Terus sampingnya lagi Oke, Ica, mungkin di sini ada kelewatan, silakan ditulis dulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang kalian semua nanti akan mempresentasikan Quran surah Ali Imran ayat ini ya. Ayat berapa ini? Kalian semua sudah lihat? Ayat 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ya, serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paham? Itu ada 10 soal ya. Oke. Marsha ini 90 ya. Atas nama Fanya 50, tetap tepuk tangan. Atas nama Erinya 90, tepuk tangan. Atas nama siapa lagi? Rizky 100. Atas nama Alisa ini adalah 50. Muhammad Alfa 100. Kita 70. Sheryl Kirana 20, tepuk tangan. Sheryl adalah nilainya 70. Oh, nilai tes ini tidak mempengaruhi ya, karena kan ini baru awal, belum pembelajaran. Nanti kita lihat nilai post testnya, paham? Oke. Setelah di Pak Coba kita silakan salah satu Pak Coba akan mendiagnostik entry behavioral. Itu adalah tentang kehidupan keluarga kalian semuanya dan bakat minat di prestasi, paham? Nanti contohnya Pak Coba akan menanyakan prestasi, menanyakan keluargamu, paham ya? Itu. Untuk yang pertama saya panggil atas nama siapa ya? Mungkin di sini wawancaranya. Kebetulan ini kemarin kelas sebelah ya, namanya Fauzan. Fauzan ini kemarin sudah Pak Coba deteksi ya tentang keluarganya, prestasinya. Nanti kalian semua kalau ketika prestasi apa? Ya mungkin pernah apa gitu.
juara beda kok SD gitu nggak apa-apa, SMP boleh. Sekarang Fajar akan menuliskan formulir itu. Namanya Rafif. Oke, Rafif ya, kelas 11 laki-laki. Langsung ini ya, langsung bisa menyimak ya. Rafif, bagaimana perhatian orang tua Rafif kepada Rafif? Baik atau buruk atau apa? Perhatiannya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk dari keluarga sendiri itu sangat baik, Pak. Oke, berarti baik ya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh kondisi kesibukan orang tua Rafif pada Rafif? Pengaruh kesibukannya ada pengaruh nggak? Enggak. Misalnya orangnya sibuk tapi saya masih dapat perhatian gitu. Ada pengaruh ya? Oh, nggak ada, Pak. Tadi perhatiannya perhatian. Ya. Oke, kemudian tadi nggak ada pengaruh ya? Oke, tidak ada pengaruh. Kemudian bagaimana interaksi komunikasi keluarga Rafif pada Rafif? Interaksinya apakah miskom atau tidak? Gitu. Atau baik-baik aja atau tidak? Alhamdulillah. Apa prestasi dari Rafif? Mungkin apa silat atau apa atau memasak atau les camping engagement atau apa? Mas saya pernah Juara 1 3 kali sepak bola, Pak. sepak bola ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa kelebihan Rafif? Kelebihannya mungkin suka apa? Suka menggambar atau suka apa gitu? Kalau saya lebih suka olahraga, Pak. Olahraga ya kelebihannya ya. Berarti ini kemudian sebutkan karakteristik positif yang ada pada diri Rafif. Mungkin suka tanggung jawab, disiplin dan lain. Sebutkan aja nggak apa-apa. Bekerja keras, 3 boleh. Bekerja keras, disiplin, tanggung jawab, boleh. Disiplin. Oke, disiplin. Bekerja keras, Pak. Oke, disiplin, bekerja keras ya. Terus lanjut lagi. Di manakah pembelajaran yang Rafif sukai, di kelas atau di luar kelas? Di kelas. Kelas. Di kelas ya. Lanjut. Apakah Raffi bisa konsentrasi ketika suasana ramai? Tidak. Tidak bisa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Metode pembelajaran apa yang Raffi sukai? Ceramah, diskusi, atau membuat kanva atau apa? Diskusi ya. Oke, diskusi. Oke, selanjutnya yang siswi ya, salah satu perwakilan. Belum ya? Tentang pertanyaan pemantik tadi video sudah belum? Belum. Oke, karena belum berhubungan dengan video, yang tadi belum disampaikan aja ya? Yang jalan-jalan tadi. Belum ya tadi ya? Tadi baru ini ya. Kalian silahkan lihat video pertanyaan pemantik tentang berpikir kritis di jalan raya. Coba lihat ini dulu. Nanti salah satu perwakilan siswa akan ini ya berkomentar ya. Tadi Marsha sudah, Rafif sudah, sekarang Alfa sama siapa? Yang cewek siapa? Kirana. Siapa ya? Saya panggil dulu. Elina ya, oke Elina nggak apa. Dulu videonya bisa di shot. Apa ini? Lalu lintas berwarna merah, alangkah baiknya berhenti untuk mengurangi kecelakaan. Oke, bagus. Materi tentang berpikir kritis ya. Apa kaitannya materi berpikir kritis terhadap video tersebut? Jika kita berpikir kritis akan taat aturan. Oke, tepuk tangan untuk Karina. Satu lagi pada apa? Tersebut memberi pelajaran tentang ketertiban berlalu lintas, Pak. Oke, benar juga ya. Apa kaitannya materi berpikir kritis tentang video tersebut? Ya, apabila kita berpikir untuk menaati rambu-rambu lalu lintas, maka itu juga demi keselamatan kita juga, Pak. Oke, tanya apa di atas aja Pak? Jangan. Mohon maaf gitu. Tadi gimana tadi? Ada tanya? Resiko kecelakaan akan lebih sedikit lagi, Pak. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk di jalan raya. Oke ya. Kalau di kelas pokoknya apa? Berpikir kritis itu belajar berdis
Fusi, menganalisis masalah ya. Oke. Gaya belajarnya ya. Berarti yang intinya dalam satu kelompok itu ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori. Silakan kelompok dulu 3 orang. Ya. Oke, 3 orang ini satu kelompok. Ada berapa kelompok tadi ini ada 3. Ada 3. Ini 1. Sebentar. Ini LKPD ya. Silakan ini satu kelompok 1 ya. Ya, Mas. Oke, silakan. Ini kelompoknya mana? Ini kelompok 2. Kelompok 3 ini mana? Ini kelompok 3. Kelompok 7. Biasa kelompok 1. Ini kasih. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok yang apa? Kelompok 2 mana? Ini. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 ada 3 kelompok ya. Terus kalian semua apa yang dikerjakan? Sebaca akan saya ini ya menguatkan tentang tugasnya. Yang pertama tugasnya apa? Salah satu perwakilan kelompok 1 sudah dibaca. Nomor 1 Pak. Oke, nomor 1. Berikan pengertian berpikir kritis dan contohnya minimal 3 contoh. Oke, nanti kalian semua akan mengajarkan pengertian berpikir kritis dan mencari contoh berapa tadi? 3 Pak. 3 contoh. Yang kedua dibaca kelompok 2. Tadi instruksinya apa? Tulis dan jelaskan dalil berpikir kritis dan isi kandungannya. Oke, dalilnya berapa? Al-Quran. Kemudian selanjutnya kelompok 3 baca. Susun dan jelaskan karakteristik berpikir kritis. Oke, manfaat berpikir. Oh enggak, karakteristik berpikir kritis. Kelompok 1 lagi, yang terakhir, instruksinya apa? Yang terakhir yaitu menyebutkan dan menjelaskan manfaat dari berpikir kritis. Oke, apakah dari LKPD Pak Cahyo itu ada yang belum paham? Bisa paham semua ya? Silahkan dikerjakan. Saya menginformasikan tadi Rafif ini memiliki gaya belajar visual ya, kemudian Rizky memiliki gaya belajar auditori itu pendengaran karena Rizky suka mendengarkan ini. Rizky itu setiap hari mendengarkan mungkin tentang kayak murotal atau mungkin mendengar materi-materi dari Pak Sos sering di-download gitu sederhana ini. Kemudian kalau Rafif tadi visual ya, visual sering melihat video-video gitu. Kemudian kalau yang ini Alfa ini kinestetik suka ngetik-ngetik. Jadi nanti ketika ada kelompok kayak gini, yang apa jadi sekretaris, kan ngerti? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang yang ini tadi diingat-ingat ya ini gaya belajarnya ya. Marsha gaya belajarnya visual ya, suka melihat nih, oke. Selamat dikerjakan, dibaca yang dengan tepat ya teks bukunya. Kemudian tadi ini apa namanya? Erlina gaya belajarnya tadi apa? Auditori ya, suka mendengarkan ya. Oke, sampingnya siapa namanya? Fanya gaya belajarnya kinestetik. Jadi ini calon sekretaris ini nanti. Lanjut lagi yang ini namanya siapa yang tadi? Seril gaya belajarnya visual, suka melihat. Ingat-ingat Pak Jo tadi sudah mendeteksi ya. Sampingnya Kirana gaya belajarnya auditori, suka mendengarkan. Sampingnya namanya siapa? Alisa gaya belajarnya kinestetik, suka ngetik, dan sampingnya juga kinestetik. Ya sekretarisnya 2. Tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Silahkan dikerjakan dulu. Nanti dalam waktu sekitar berapa menit? Kira-kira di LKPD-nya? 10 menit. Kerjakan dulu. Ya dikerjakan di LKPD-nya. Dan tadi ada apa tadi? Kartu ya, kartu match tentang tajwid ya. Silahkan dikerjakan. Saya bagikan dulu kartu tajwidnya. Paham? Tadi yang bagian dulu sesuai kebutuhan. Nanti digeser ke sini. Kalau yang tadi bagian arti siapa arti? Arti ya, arti. Kamu arti tadi ya? Arti, oke. Tajwid yang mana? Tadi tajwid yang ini. Oh tajwid ini, mohon maaf ini tajwid aja kalau balik. Ini tajwid, kamu yang arti. Kamu yang ini hadis. Hadisnya, saya akan kasih tahu dulu. Hadisnya ini. Ini hadisnya. Hadisnya mana? Hadisnya ini ya, ditulis ya. Hadis sama. Jadi ada 2 kolom. Nanti yang pertama kata sama kata bahasa Arab, kemudian arti, paham? Kan ada 2 kan itu. Tuh, dan hadis yang ini tingkat 1 sendiri. Jadi ada pertama hadis terus satu kertas ini, yang kedua ada 2 ini. Paham? Oke? Ya sini. Coba lihat di sini. Lihat ini. Bentuknya. Langsung. Ini apa? Tindarannya. Terus ini adalah dari kelompok 1.
Ini adalah kartu apa tadi? Kartu arti dari hadis apa nih? Hadis ya ini ya. Tentang apa? Berpikir kritis. Ini hasilnya nanti kayak gini. Nanti akan presentasi antara Alfa sama Rafif. Kelompok saya sudah selesai ya kumpulkan. Kita kasih tepuk tangan dulu karena ini sudah selesai ya. Sudah selesai, silakan atas nama Rafif sama Alfa untuk presentasi. Perkenalan dulu, nama saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan, saya Rafi Ilham Ramadan. Saya Muhammad Al-Farizi. Baik, jadi saya akan membacakan untuk yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis dan juga contohnya. Jadi, berpikir kritis adalah proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Kemudian untuk contohnya, yang pertama ada membaca berita, berdiskusi, dan juga menanyakan suatu pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu dalil beserta penjelasannya tentang berpikir kritis. Jadi untuk dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya yaitu, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Oke, terus? Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan karakteristik berpikir kritis. Untuk karakteristik orang yang berpikir kritis, yang pertama yaitu selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan apapun itu. Yang kedua, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak penting. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak." Yang ketiga, sebut dan jelaskan karakteristik berpikir kritis. Ada yang pertama adalah analitis, mampu memecah informasi; objektif, mampu memisahkan fakta; yang ketiga ada kreatif, mampu mencari solusi; dan soal yang keempat, sebut dan jelaskan manfaat berpikir kritis. Ada mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kemampuan analisis, dan mengembangkan kemampuan komunikasi. Silakan bertanya. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ini silakan perwakilan satu. Contoh apa? Silakan apa dari Rafif? Saya ingin bertanya, untuk dalilnya tadi seperti apa? Bisa dibacakan beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak." Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Syarifin Tafi, saya Kirana Desya, saya Risa Yupanaila, saya Ica Putri Adrista. Ingin mempresentasikan. Hasil diskusi kami. Oke, silakan lanjut. Yang ini dulu ya. Silakan dibuka untuk semuanya. Halaman berapa tadi? Halaman 11 semuanya. Silakan buka halaman 11. Setelah dibuka halaman 11, kalian semua silakan dibuka ya, sudah dibuka. Jadi kita baca bareng-bareng yang nomor 1 Pak Bibi. An Abidar. Sini dulu. Coba bisa dulu nanti Pak Bibi aja kan. An Abidar. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah fatahriku. Oke ya, lanjut. Silakan dibaca artinya. Tafakkaru ayo tunjuk. Tafakkaru artinya Kalau enggak yang ini yang baca Arab, ini baca Arab. Si dua orang berarti bareng-bareng. Satu dua ayo. Taf. artinya ciptaan Allah. Artinya dan janganlah. Artinya zat Allah. Oke, lanjut presentasi. Tuliskan pengertian berpikir kritis dan contohnya minimal 3 contoh. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif. Contohnya, mengevaluasi klaim iklan, menganalisis artikel berita, memecahkan masalah. Tulis dan jelaskan dalil berpikir kritis dan isi kandungannya. Kandungannya selalu berpikir kritis, berpikir positif, terlarang memikirkan zat Allah SWT. Sebut dan jelaskan karakteristik berpikir kritis. Memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari sekedar pemikiran biasa. Contohnya keingintahuan. Sebut dan jelaskan manfaat berpikir kritis. Mampu memecahkan masalah, komunikasi lebih efektif, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Saya akan tanya salah satu aja dulu. Pak terserah. Contoh apa kehidupan keluarga. Sekarang bapaknya Rami itu apa? Saya ingin bertanya tadi untuk contoh penerapan berpikir kritis di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Contohnya? Mampu memecahkan masalah, komunikasi lebih efektif, diskusi, menyampaikan menumbuhkan rasa percaya diri. Ya baik, terima kasih. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan?
Kelihatan banget ya. Iya. Kelihatan banget ya ini. Tadi kita akan penguatan materi dulu tentang apa tadi materi apa tentang berpikir. Tadi analoginya di jalan raya ada tentang apa rambu-rambu lalu lintas. Kita harus berpikir tentang tidak harus ikut-ikutan orang lain dalam menyeberang jalan atau mematuhi aturan rambu lintas. Meskipun banyak orang pada nyabrang dengan banyak orang, kalian semua berdiri sendiri, maaf ya. Kalian semua di posisi pakai motor sendiri ya, itu duduk sendiri, kalian semua tetap posisi di situ meskipun satu orang. Itu berpikir karena kalau kalian semua tiba-tiba jalan raya mengikuti banyak orang ternyata ini masih merah bisa jadi terjadi kecelakaan. Itu berpikir di jalan raya. Kalau di lingkungan sekolah tadi berpikir itu tentang apa? Diskusi, memecahkan masalah. Kemudian apalagi responsif. Kemudian membuat apalagi kreativitas gelar karya. Oke. Ini berpikir itu adalah kemampuan untuk menganalisis ini ya, menganalisis di sini tadi mana analisisnya? Ini menganalisis, kemudian mengevaluasi dan menginterpretasi. Bahasanya kemarin arti dari menganalisis itu apa? Menganalisis informasi dari berbagai macam sumber, paham ya? Kemudian yang kedua tentang mengevaluasi itu mengevaluasi sumber rujukan kalian semua, paham? Sumber rujukannya bagaimana, baik atau tidak, gitu ya. Itu dievaluasi, jangan sampai buku-buku kalian semua yang kalian baca itu mengarah hal yang tidak baik, paham ya? Misalnya pemikirannya menjadi yang tidak baik gitu. Kemudian tentang yang terakhir menginterpretasi itu menafsirkan segala macam buku kita nilai tadi penafsiran semua cara pandang berbagai macam sumber itu kita telaah, kemudian kita nilai, paham ya? Kita nanti endingnya akan kesimpulan. Oke, lanjut. Tadi sudah ada gambarnya. Kalau IPTEK itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah familiar ya. Lanjut lagi. Ini tentang apa? Tajwid. Kita bareng-bareng baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kurang jelas bisa lihat buku paket halaman 7. Bagi yang pengen pakai sat boleh. Kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini artinya apa? Bareng-bareng ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Berakal itu berarti bekerjanya di mana? Di akal pikiran. Karena berpikir kritis itu kita kerja di akal pikiran, paham ya? Berpikir terus. Kemudian lanjut. Di sini ada yang kedua kan apa? Artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini saja, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Azab tahu nggak ayat itu apa? Ancaman siksaan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Jadi orang-orang yang banyak melanggar maksiat itu akan diazab. Baik itu apa tadi? Korupsi, mencuri, berkelahi, apalagi mencuri itu sudah ya. Mungkin tentang narkoba itu juga bisa. Itu kalau nggak bertobat ya segera ada. Lanjut lagi di sini ada. Ini apa tadi dijelaskan semua? Ada bacaan apa ini? Inna itu apa? Guna ya. Guna itu setiap ada nun tasdid ya, itu adalah bacaan guna. Coba baca. Misalnya di sini ada ya. Ini itu di dalam surah apa ini? Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba. Inna. Mau ditekan 2 sampai 3 ketukan. Inna
bertasdid ya. Kemudian alif lam samsiah. Alif lam samsiah itu adalah, sudah tahu penjelasannya belum di sini buku? Ya, alif lam yang melebur ya. Jadi ketika kita baca as-samawat, coba yuk. As-samawat. As-samawat, ayo lanjut. Oke, kemudian selanjutnya matobi'i. Isi matobi'i itu adalah panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Di sini di kalian semua dilihat di matobi'inya ya. Apa matobi'inya di sini huruf? Ha, iya benar ha, warna ha, ini ha. Next materi ya, tajwidnya sudah ya. Sekarang isi kandungan. Isi kandungan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kandungan yang pertama tentang apa? Coba semua lihat sini ya. Perenungan terhadap alam. Alam ya. Berarti ayat ini mengajak manusia untuk merenung penciptaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan terhadap alam dapat membawa manusia pada kesadaran dan kebesaran Allah. Berarti kalian semua harus merenung alam. Alam itu apa saja contohnya? Langit, bumi, gunung, tumbuhan, lautan, lautan ya, semua apapun di situ alam ya, harus merenung. Buat apa kita merenung? Buat apa? Tadi siapa? Ya, kesadaran akan kebesaran. Oh, itu tuh ciptaan Allah. Berarti sama merenung. Wah, melihat itu ciptaan Allah tuh maaf ya. Ini tumbuhan, air, gunung, semua apapun alam. Angin, terus apa lagi sebutkan tadi apa lagi? Batu. Semua apapun ada penciptaan. Itu ada sebagai tanda kebesaran Allah. Lanjut di sini. Pentingnya berpikir dan beriman. Kenapa kita harus berpikir dulu dan beriman? Karena ada kata-kata ya. Ayat ini menekankan pentingnya berpikir dan merenung sebagai bagian dari iman. Orang yang beriman adalah mereka yang merenungi ciptaan Allah. Jadi orang yang merenungi ciptaan Allah ada salah satu tanda orang yang beriman. Dan mengakui kebesaran Allah. Kalau dia hanya sebatas merenung saja tapi nggak mengakui kebesaran, itu belum benar beriman. Ada merenungi dan mengakui kebesaran Allah. Itu ya. Dan mengakui kebesaran Allah, ya kemudian mereka mendapatkan rasa syukur. Contoh rasa syukur apa? Coba kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kita sudah dikasih tempat tinggal. Alhamdulillah. Karena kan kita beriman di tempat di bumi dikasih tempat tinggal, dikasih apa? Contoh yang sederhana apa? Makanan, air keringat, hidung, semua apapun itu kan gratis. Kesehatan yang paling mahal ya, itu adalah itu. Lanjut, di sini dampak dari perenungan. Ketika kita sudah merenung segala macam penciptaan langit, bumi dan seterusnya, itu dampaknya apa di sini? Menumbuhkan rasa takut dan takwa. Bahas takwa itu ketakwaan kita pada Allah sangat tinggi ya, gitu. Dan apa lagi? Serta memperkuat iman. Jadi takutnya juga pada Allah. Oh, berarti aku itu belum ada apa-apa. Wong saya itu sendiri saja di sini, masih ada langit 1, langit 2, langit 3. Jadi aku tuh apa tadi rasa takut. Oh, ternyata saya takut pada Allah gitu. Ketika mereka sangat takut, insya Allah amalnya akan semakin bagus. Lanjut sini, doa dan harapan. Dalam ayat ini juga terdapat permohonan pada Allah untuk memberikan petunjuk dan menyelamatkan dari azab yang menunjukkan pengakuan akan ketergantungan manusia pada Allah. Paham ya di sini ya, doa dan harapan ya. Permohonan pada Allah untuk memberikan petunjuk. Petunjuk itu adalah sesuatu yang kita harapkan ya. Kalau kita di dunia ini perlu petunjuk, jalan petunjuk untuk jalan yang lurus. Paham? Jangan sampai terjadi yang sesat. Lanjut. Karakteristik ya, ada 3, yaitu tentang terbuka terhadap ide baru, idenya cemerlang. Tadi apa? Berdiskusi, paham ya? Kemudian ingin terus belajar. Orang yang suka berpikir itu karakteristiknya apa? Suka belajar. Yang ketiga tadi apa? Analitis dan logis. Logis masuk akal, analisis menganalisa, paham ya? Jadi orang yang berpikir itu analitisnya juga masuk. Tadi apa sebutkan yang pertama? Tadi apa? Baru sebutkan. Ayo yang pertama apa toh? Terbukanya ide baru. Yang kedua apa? Ingin terus belajar. Yang ketiga apa? Analitis dan logis. Oke. Tadi analisis dan logis tadi contohnya dalam diskusi apa? Menjawab suatu permasalahan dalam soal. Logis tadi apa? Mencocokkan kartu tadi ya, kata tajwid ya. Oh, ini kata tajwidnya udah bagus, sesuai artinya, itu juga logis, masuk akal. Terus belajar semangat. Lanjut. Peta konsep. Ada 3 ya, sebutkan bareng-bareng. Apa? Terbuka Terbuka referensi,
Referensinya banyak, bukan subjektif, bukan pendapat pribadi. Terbuka referensi itu objektif itu banyak referensi ya. Kalau subjektif hanya satu buku. Maksudnya tidak banyak referensi, pendapatnya pribadi masing-masing. Itu kalau yang selektif nanti mengenai refleksi, analisa nanti menganalisis, kesimpulan tuh menyimpulkan segala yang kita baca. Di sini siapa yang paham tentang kata konsep ini? Critical thinking itu apa? Berpikir tingkat tinggi ya. Ya ada analisis tadi paham ya. Ada evaluasi, nanti mengevaluasi ya buku-buku yang kalian semua baca ya. Kemudian ada interpret, itu menginterpretasi tadi, paham nilai gitu. Ada problem solving, menyelesaikan masalah. Kemudian ada memecahkan masalah, problem solving ya. Ada reason, alasan, problem making, membuat masalah gitu. Dari sini saya sudah paham ya, alurnya sudah paham. Lanjut lagi. Terakhir, manfaat berpikir kritis. Ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama apa? Kemajuan pribadi. Yang kedua, kemajuan bangsa. Ketiga, kepatuhan pada Allah. Oke, silakan kalian semua mengerjakan postasinya. Bisa kan buka HP masing-masing. Silakan buka HP masing-masing dan silakan kalian semua sebelum mengerjakan postas ya kan tadi kalian semua tak kasih instruksi dulu. Kerjakan dalam waktu ini berapa? 10 sampai 15 menit ya. Buka dulu, ini mau buka nama sama siapa? Ini Alfa. Ada kendala apa? Alhamdulillah tidak Pak. Enggak, jelas coba di ini Alfa mengerjakan postas. Oke. Lanjut lagi mungkin. Rafif 100 tepuk tangan. Emina 100 tepuk tangan. Masa 100 tepuk tangan. Fanya 100 tepuk tangan. Seril 100 tepuk tangan. Kiriana 100. Alfa 100. Ini semuanya 100 alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kecil perasaan kalian semua. Saya tanya pada siapa ya? Alfa dulu nggak apa-apa. Silakan. Bagaimana perasaan Alfa tentang materi hari ini? Bahagia, senang? Ya, menurut saya materi kali ini cukup mudah dipahami, Pak, dan sangat bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang yang perempuan refleksi, silakan tanya dulu. Tadi Fanya kira-kira ada kendala nggak tentang diskusinya, Fanya? Nggak ada Pak. Alhamdulillah. Diskusi kali ini cukup Menarik ya? menarik dan sangat menarik. Oke, menarik banget ya. Berarti kalau kerjasama luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Oke, refleksi sudah, tasnya sudah. Pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan tentang materi tentang apa? Yang selanjutnya itu bab 2. Paham ya? Oke. Ayo ketuanya namanya siapa? Perwakilan? Rafif, Pak. Rafif. Apa? Silakan apa? Pemimpin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.